warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, saya Fitri Rengganis Asanul Usul dari Piauda. Nah, di sini saya akan mengajarkan kepada kalian semua tentang pengembangan bahasa daerah pada anak usia dini. Nah, pertama, pengertian bahasa daerah. Apa sih pengertian bahasa daerah itu? Pengertian bahasa daerah adalah sebuah bahasa yang dituturkan dalam suatu wilayah pada sebuah negara, baik itu provinsi, lingkup kecil, atau lingkup yang luas. Bahasa daerah sangat penting untuk dikenalkan kepada anak sejak dini. Nah, sebelum anak usia dini diperkenalkan bahasa nasional atau bahasa yang asing lainnya, sebaiknya bahasa daerah terlebih dahulu, karena bahasa daerah itu adalah bahasa warisan dari nenek moyang, bahasa cerminan sopan santun. Bahasa daerah adalah bahasa yang pertama untuk berkomunikasi. Jadi anak itu lahir dalam keluarga. Pendidikan pertama juga yaitu keluarga. Nah, jadi anak itu, bahasa daerah itu sebagai bahasa pertama untuk berkomunikasi dan agar anak itu bisa berinteraksi dengan sosial lingkungan sekitar rumahnya. Nah, bahasa daerah juga sebagai bahasa pertama bagi anak untuk memperoleh berbagai pengetahuan di sekelilingnya. Jadi anak akan lebih mengerti dan akan lebih mendapatkan informasi-informasi berbagai hal di sekelilingnya. Nah, lalu yang kedua yaitu cara mengenalkan bahasa daerah pada anak usia dini. Nah, untuk mengenalkan bahasa daerah kepada anak-anak, nah kalian itu bisa melalui mengajarkannya, mengenalkannya bisa melalui nyanyian lagu anak-anak, lagu daerah ya pada daerahnya masing-masing. Misalnya di Sunda lagu daerah nate tokecang. Misalnya kayak gini, tokecang balagen tirtos, belum angin kacang sapariung kosong. Ayah listrik di masigi cang nakamala ayah istri jangkung alit. Nah, selanjutnya ada beberapa manfaat dalam mengajarkan atau mengenalkan bahasa daerah pada anak usia dini. Yang pertama, menguatkan rasa kekeluargaan. Nah, bila anak sudah mengerti dan paham tentang bahasa daerah dan bisa berbicara bahasa daerahnya masing-masing, nah seorang anak itu akan tumbuh atau perkembangan hubungan sosial emosionalnya itu akan lebih cepat, terutama dalam interaksi dalam keluarganya. Nah, manfaat yang kedua yaitu menumbuhkan toleransi. Nah, dengan mengenalkan bahasa daerah kepada anak usia dini di daerahnya masing-masing, nah otomatis si anak ini akan mengenal bahwa di Indonesia itu ada bahasa daerah lainnya. Nah, jadi anak itu sudah tahu atau sudah diajarkan perbedaan sejak dini, sehingga orang tua bakal lebih mudah untuk mengajarkan toleransi kepada anak, akan menumbuhkan toleransi kepada anak itu lebih mudah karena si anak udah mengenal bahasa daerah antara yang satu dan yang lain. Nah, manfaat yang ketiga yaitu saling mengenalkan satu sama lain. Nah, ketika anak-anak itu mulai mengerti dan mengetahui bahasa daerahnya masing-masing, nah muncul pada diri anak itu rasa ingin memperkenalkan kepada teman yang lainnya bahasa daerahnya sendiri. Nah, lalu manfaat selanjutnya yaitu menjaga perbedaan. Nah, ketika anak mengetahui bahasa daerahnya masing-masing karena sering dilatih dan sering berbicara bahasa daerah di rumahnya, di lingkungannya, nah maka si anak itu otomatis tahu kan bahwa dia sama temennya itu beda daerahnya dan beda bahasa daerahnya. Maka di situ anak itu akan menjaga perbedaan. Nah, jadi dia tahu perbedaan antara dia sama temennya. Nah, si anaknya ini juga bakalan bisa gimana caranya bisa saling menghormati dan menghargai pada teman yang lainnya.
Nah, kemudian manfaat selanjutnya yaitu mampu menjaga untuk melestarikan bahasa daerah. Nah, sehingga kepunahan itu akan terhindari jika kita melestarikan bahasa daerah sejak dini. Adapun fungsi bahasa daerah yaitu sebagai lambang kebangsaan suatu daerah, sebagai lambang identitas suatu daerah. Nah, sebagai alat penghubung tiap warga masyarakat daerahnya masing-masing. Ada pun beberapa metode dalam mengembangkan bahasa daerah pada anak usia dini. Yang pertama, metode bercerita. Dengan metode bercerita, guru atau orang tua kita bercerita kepada anak-anak, menceritakan sesuatu dengan memakai bahasa daerah, sehingga anak akan lebih sering mendengar bahasa daerah melalui bercerita. Yang kedua, bisa melalui bernyanyi. Nah, guru atau orang tua hendaknya mengajarkan kepada anak-anak lagu atau nyanyian bahasa daerah, sehingga anak akan lebih memahami, akan lebih mengenal, akan lebih mengetahui bahasa daerahnya dengan bernyanyi. Nah, yang ketiga bisa melalui dengan permainan bahasa. Jadi anak-anak itu senang sekali dengan bermain. Nah, kita guru atau orang tua bisa mengajarkan bahasa daerah melalui permainan bahasa seperti tebak-tebakan. Adapun metode pembelajaran audio visual, jadi si anak itu dikasih kayak radio atau semacam radio lainnya yang bisa mengeluarkan musik atau suara, sehingga anak itu akan belajar bahasanya itu mendengarkan audio visual. Nah, lalu ada metode diskusi. Nah, diskusi itu seperti tanya jawab. Misalnya guru itu bertanya kepada anak-anak, siapa yang tahu bahasa Sundanya mata? Nah, ayo siapa yang tahu? Kemudian ada salah satu anak yang menjawab, bahasa Sundanya mata itu soca, Bu. Nah, iya betul sekali, bahasa Sundanya mata itu adalah soca. Nah, kemudian guru atau orang tua kita mempersilahkan kepada anak siapa yang akan bertanya tentang bahasa daerah atau bahasa Sunda misalnya. Nah, kemudian ada satu anak yang bertanya, guru apa sih bahasa Sundanya? Tangan katanya. Nah, ayo siapa yang tahu bahasa Sundanya tangan? Bahasa Sundanya tangan itu panangan, guru. Temannya ada yang jawab. Nah, jadi bahasa Sundanya tangan itu adalah panangan. Metode demonstrasi. Nah, metode demonstrasi ini menunjukkan atau mempertunjukkan kepada seorang anak benda-benda atau tiruan-tiruan yang sering dipelajari. Misalnya anak belajar memakai pensil. Nah, kan berarti di situ ada benda pensil. Nah, coba deh anak-anak siapa yang tahu bahasa Sundanya pensil? Nah, pensil itu paltot ya Ibu Guru. Nah, iya benar sekali. Jadi bahasa Sundanya pensil itu adalah paltot. Jadi dengan metode demonstrasi, jadi kita itu mempertunjukkan benda-benda atau hal-hal yang sedang dipelajari sekarang. Nah, adapun metode curah pendapat. Nah, metode curah pendapat ini seperti bercakap-cakap gitu. Jadi antara anak satu dengan temannya yang lainnya itu bercakap-cakap, kayak ngobrol gitu, kayak berbincang-bincang ya. Jadi si anak itu diajak bercakap-cakap dengan memakai bahasa daerah. Adapun metode lainnya seperti sandiwara boneka. Jadi kita anak-anak dan teman-temannya ya, jadi anak-anak mereka itu bermain sandiwara boneka, bermain peran. Misalnya kamu seorang dokter, dia seorang pasien. Nah, jadi bermain peran gitu, metode bermain peran. Adapun juga metode problem solving, memecahkan masalah bersama-sama.
ada pun juga metode mengucapkan sayyid, misalnya guru atau orang tua mengajarkan kepada anak nyanyian, lagu atau pupuh atau syair-syair lainnya, sehingga anak meniru satu sampai beberapa kata. Misalnya hiji rupa kembang. Nah, misalnya syair seperti itu. Lalu sama anak diikutin. Jadi metode itu atau apa sih menirukan syair bahasa daerah. Nah, mungkin cukup sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Mohon maaf bila terdapat kekurangan atau banyak kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.